Ono Coroko, siapa salah seleh. Alkisah ada seorang pertapa yang sakti bergelar Begawan Aji Soko. Beliau tinggal di Pulau Majeti bersama dua orang abdi setianya yaitu Doro dan Sembodo. Kedua abdi ini sama-sama setia dan sakti. Suatu saat Begawan Aji Soko ingin pergi berkelana meninggalkan Pulau Majeti. Sang Begawan menunjuk Doro untuk menemaninya mengembara, sedangkan Sembodo disuruh tetap tinggal di Pulau Majeti. Aji Soko menitipkan sebuah pusaka untuk dijaga oleh Sembodo. Begawan Aji Soko berpesan supaya jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun kecuali pada beliau sendiri. Sementara itu dikisahkan pada masa yang sama di Pulau Jambudwipa ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bergelar Dewoto Cengkar. Beliau adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Negeri Medang Kamulan subur dan makmur. Rakyatnya hidup bahagia, aman, dan sejahtera. Pada suatu hari, juru masak kerajaan yang bertugas membuat makanan untuk Prabu Dewoto Cengkar tanpa sengaja teriris jari tangannya, dan potongan jarinya masuk ke dalam masakan yang akan dihidangkan kepada sang raja. Prabu Dewoto Cengkar kemudian menyantap makanan itu. Setelah sang Prabu menikmati makanan itu, sifatnya berubah menjadi bengis, kejam, dan suka menyantap daging manusia. Rakyat kerajaan Medang Kamulan pun menjadi sangat ketakutan dan membenci Prabu Dewoto Cengkar. Ketika Begawan Aji Soko sampai di kerajaan Medang Kamulan dan mengetahui keadaan rakyat Medang Kamulan yang hidup tertindas dan ketakutan, sang Begawan menjadi sangat prihatin. Ia kemudian menemui Prabu Dewoto Cengkar. Sang Begawan menawarkan diri untuk disantap oleh sang raja, asalkan dia diberi tanah seluas kain ikat kepalanya. Prabu Dewoto Cengkar tertawa senang mendengar tawaran dari sang Aji Soko. Tanpa curiga, sang Prabu pun menyetujuinya. Kemudian mulailah sang raja Dewoto Cengkar mengukur tanahnya. Saat kain ikat kepala Begawan Aji Soko digunakan untuk mengukur, tiba-tiba kain itu bertambah luas. Kain itu pun berubah menjadi tebal dan keras seperti lempengan besi. Ia terus bertambah luas dan mendorong Prabu Dewoto Cengkar hingga akhirnya terjatuh ke jurang pantai laut selatan. Sang raja terlempar masuk ke dalam lautan, lalu seketika ia berubah menjadi seekor buaya putih. Aji Soko pun dinobatkan menjadi raja kerajaan Medang Kamulan. Sang Begawan Aji Soko kemudian mengutus abdinya Doro kembali ke Majeti untuk mengambil pusaka yang selama ini dititipkan kepada abdinya Sembodo. Doro pun segera berangkat ke Majeti untuk mengambil pusaka tersebut. Sesampai di pertapaan, Doro segera menemui Sembodo. Ia menyampaikan pesan dari sang Begawan untuk mengambil pusaka beliau. Meskipun Sembodo percaya kepada Doro, tetapi ia tidak berani memberikan pusaka tersebut. Ia tetap memegang teguh apa yang sudah dipesankan oleh sang Aji Soko bahwa pusaka itu tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada sang Begawan sendiri. Mereka berdua kemudian terlibat dalam pertengkaran itu. Keduanya merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Doro dan Sembodo pun berkelahi mengadu kesaktian untuk memperebutkan pusaka tersebut. Mereka bertarung habis-habisan selama berhari-hari tanpa henti. Mereka sama-sama sakti, sama-sama hebat, dan sama-sama kuat. Hingga akhirnya ketika kedua abdi sang Begawan itu sudah sama-sama kelelahan, tanpa sengaja pusaka sakti sang Begawan mengenai Doro dan Sembodo. Seketika nyawa kedua utusan pun melayang, mereka pun mati sampiuh. Begawan Aji Soko merasa sangat sedih mendengar berita kedua utusannya meninggal karena berkelahi memperebutkan pusaka saktinya. Untuk mengenang kejadian tersebut, sang Begawan membuat sebuah prasasti menggunakan huruf baru yang beliau ciptakan. Prasasti itu berbunyi, Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, yang artinya ada utusan,
mereka saling bertengkar dan berkelahi. Sama-sama kuat, sama-sama sakti, akhirnya keduanya sama-sama menjadi maya. Tamat. Pertanyaan: kalau demikian, siapakah yang salah dalam hal ini? Yang mengutus atau yang diutus?